Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Bakti Harahap. Saya berasal dari mahasiswa UIN Suska Riau, program studi agama-agama semester 5 lokal B. Mata kuliah ilmu tasawuf dengan dosen Dr. Iskandar Arnel. Baiklah, tidak panjang lebar, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu al-wahdatul wujud. Al-wahdatul wujud diungkapkan dari dua kata, yaitu al-wahdah dan al-wujud. Al-wahdah yang berarti sendiri, tunggal, dan kesatuan. Sedangkan wujud artinya ada. Dengan demikian, maka al-wahdatul wujud ini adalah satu kesatuan wujud. Kata wahdah juga dapat diartikan berbagai macam oleh kalangan ulama klasik dan ahli filsafat dan sufistik. Di kalangan ulama klasik, mereka ada yang mengartikan bahwa wahdah ini adalah suatu zatna yang tidak dapat dibagi kepada bagian-bagian yang kecil. Dan selain itu, para ahli filsafat dan sufistik juga menerangkan bahwa wahdah ini adalah suatu kesatuan dari makhluk dan roh, lahir dan batin, antara Allah dan alam. Karena pada hakikatnya alam adalah qadim dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian wahdatul wujud yang terakhir digunakan oleh para sufi, yaitu bahwasanya antara manusia dan Tuhan ini pada hakikatnya adalah satu kesatuan wujud. Seperti dapat dijelaskan di dalam surah Al-Luqman, yang artinya, tidakkah Allah telah menundukkan segala apa yang di langit dan apa yang di bumi untukmu? Baiklah, saya akan mengulangi sekali lagi yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Luqman tadi, ayat 20, yang artinya, tidakkah Allah telah memperhatikan kepadamu? Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-nikmatmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada juga yang membantah tentang kekuasaan Allah tanpa adanya ilmu dan petunjuk dan tanpa kitab yang memberikan penerangan. Quran surah Al-Luqman ayat 20. Dan di surah Al-Fatir juga dijelaskan dalam surah Al-Fatir ayat 15 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahul ghaniyul hamid. Yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Quran surah Al-Fatir ayat 15. Baiklah, dari penjelasan di atas dapatlah kita ambil hikmah bahwasanya Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan dialah segala-galanya, dan dialah wujud yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita sebagai manusia haruslah bersyukur atas apa dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Dan kita sebagai manusia harusnya selalu tawakal dan bertakwa kepadanya.
dengan mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah. Baiklah, saya lanjutkan. Jadi wahdatul wujud adalah satu kesatuan yang ada. Bukan berarti di dalam alam Allah adalah alam dan alam adalah Allah. Kenyataannya bahwa dia adalah satu kesatuan wujud ini juga dapat kita ambil dari hadis yang sering diungkapkan oleh Ibnu Arabi yang bunyinya kanallahu wala syai'a ahda ma'ahu. Maaf, seperti bunyinya kanallahu wala syai'a ma'ahu, yang artinya dahulu Allah tidak ada sesuatu apapun besertanya. Maksud dari pernyataan ini, tidak ada sesuatu apapun yang menyertai Allah selamanya dan segalanya pada sisinya. Allah tiada. Maksudnya seperti yang sering kita dengar dan juga banyak terdapat di dalam Al-Quran yang bunyinya tiada Tuhan selain Allah. Dapat diartikan segala sesuatu yang ada, sesuatu yang berupa alam gaib dan nyata adalah bayangan Allah, dan yang pada hakikatnya tiada. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan di atas adalah alam bias dikatakan yang merupakan hayalan semata, maka alam bukanlah Allah. Namun jika dilihat alam tidak akan muncul dengan sendirinya dan mustahil ada wujud di samping Allah atau di dalamnya atau juga di luarnya. Maka alam adalah penampakan dari Allah. Penampakan itu tidak lain Allah jua adanya. Maksudnya seperti ini. Dengan adanya alam kita ini, maka dari itu kita harus mempercayai bahwa Allah itu ada, seperti yang telah diterangkan dalam zatnya dan sifat-sifatnya Allah, seperti tadi yang kita jelaskan, yaitu termasuk dalam judul Al-Wahdatul Wujud. Wujud itu kan artinya ada. Wujud itu termasuk sifatnya Allah, berarti wujud ada, berarti Allah itu ada. Oleh sebab itu kita harus yakin bahwasanya Allah itu memang betul-betul ada. Karena dengan adanya bumi dan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah di sekitar kita ini, bahwa yakinlah kita bahwa sesungguhnya segala yang ada di muka bumi ini pasti ada penciptanya, dan penciptanya sudah ada sebelum alam itu ada. Jadi kesimpulan dari Al-Wahdatul Wujud ini menurut saya adalah suatu paham tentang manusia terhadap penciptanya, yaitu Sang Khalik. Karena pada dasarnya ada juga manusia yang tidak percaya tentang adanya Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia haruslah belajar dengan sebaik-baik mungkin agar kita tidak terjerumus ke jalan yang sesat. Baiklah, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang saya yang salah, itu datangnya dari saya, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.